Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita bakalan ngebahas hal-hal yang penting pendukung tumbuhnya tanaman begonia teman-teman ya. Ini mungkin adalah salah satu episode yang sangat penting untuk teman-teman, karena ini kita bakalan ngebahas secara keseluruhan ataupun universal tentang lingkungan seperti apa yang begonia mau. Kalau teman-teman udah tentang media tanamnya sudah bagus, tentang perawatannya sudah bagus, pemupukannya sudah bagus, maka kali ini kita bakalan ngebahas lingkungan apa yang mendukung optimalnya pertumbuhan begonia teman-teman. Teman-teman harus pahami sebelumnya adalah saya berada sekarang di dataran tinggi Brastagi, kurang lebih ketinggiannya itu 1000 sampai dengan 1200 mdpl teman-teman. Jadinya kalau teman-teman yang ada di dataran rendah, bakalan kita bahas juga bagaimana membuat siklus lingkungan begonia itu dia mendukung teman-teman. Dan teman-teman harus sadari bahwa sebelumnya begonia itu memang senang pada daerah yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Oke teman-teman, kita lakukan langkah pertamanya adalah teman-teman boleh gunain paranet. Teman-teman lihat di sini, saya gunain paranet. Padahal ini saya ada di greenhouse ya teman-teman ya. Ini adalah paranet yang saya gunakan, kurang lebih ukurannya 750, maksud saya adalah 75%. Kalau paranet itu kurang lebih dia ada ukuran 75%, ada 65, ada 50 dan ada 45. Itu untuk di daerah saya teman-teman. Jadinya saya pribadi awal-awal dulu saya gunain kurang lebih paranet yang 50%. Tetapi saya tidak dapat bagusnya itu karena optimal pertumbuhannya itu kurang bagus teman-teman. Dia warnanya dan untuk tumbuhnya lebih cepat itu saya dapatkan lebih bagus di ukuran 75% untuk paranetnya. Jadi ini adalah yang saya gunakan, paranet 75%. Dan lingkungannya teman-teman, teman-teman bisa lihat di sana juga saya gunain paranet. Kalau teman-teman gunain plastik UV, saya sarankan teman-teman ganti teman-teman, karena begonia ini dia suka lingkungan yang dimana angin masuk dan angin keluar itu dia berputar teman-teman. Kalau teman-teman gunakan di sebelah pinggir-pinggirnya digunakan plastik UV, maka angin itu dia hanya dia istilahnya tertahan gitu. Jadinya saran saya adalah teman-teman gunakan area yang terbuka untuk lingkungan. Itu adalah langkah keduanya adalah teman-teman letakkan begonia itu di areal yang sejuk teman-teman. Areal sejuk seperti apa? Teman-teman boleh letakkan di bawah pohon rimbun, teman-teman boleh letakkan di areal rak teman-teman, ataupun gampangnya contohnya seperti itu. Teman-teman letakkan di areal-areal seperti di bawah tanaman yang berdaun lebar. Nah, seperti ini dia. Yang dalam artian nantinya begonia itu dia tidak terkena sinar matahari langsung, dan teman-teman pahami bahwa terkadang kita di areal yang rimbun ataupun di areal hutan bakalan terasa areal tersebut lebih sejuk dan lebih dingin. Jadinya teman-teman boleh lakukan langkah kedua itu tadi seperti itu. Teman-teman letakkan di areal yang banyak tanamannya di bawah area-area tersebut. Teman-teman bisa lihat. Untuk langkah ketiganya adalah saya mencoba ini pada tanaman calathea saya teman-teman ya, dimana bahwa kita tahu adalah untuk di dataran tinggi seperti di Brastagi ini yang udara dinginnya sangat dingin, calathea dan aglaonema sangat tidak cocok teman-teman. Saya biasanya berhubung karena saya juga sangat suka calathea dan aglaonema, saya itu untuk lingkungan sendiri saya buat seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah 3 calathea saya yang baru datang dari Bogor. Ini dia. Saya letakkan di bawah meja teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Di bawah meja tidak terkena sinar matahari langsung. Kurang lebih untuk waktunya sendiri, teman-teman biasanya saya lakukan kurang lebih sampai 1 bulan untuk letakkan arealnya. Jadinya untuk pembedanya adalah, pembelajaran dari saya adalah dia bakalan adaptasi dulu teman-teman.
untuk daunnya, untuk tanamannya bakalan adaptasi dulu untuk area yang baru. Bahwa kita tahu bahwa Calathea ini banyak dikembangkan di daerah yang panas, lalu nyampe ke saya di daerah dingin, maka terkadang tanaman itu stres. Maka untuk antisipasinya saya lakukan seperti ini. Saya tidak langsung kena matahari langsung. Oke, dan selanjutnya teman-teman biasanya kalau udah 1 bulan, Calathea saya biarkan seperti ini aja. Ini rumput-rumputnya saya biarin aja teman-teman. Bukan artian bahwa harus bersih atau apa. Terkadang kalau jenis Calathea ini saya letakkan di daerah saya, terus di daerah saya, malah kalau terlalu bersih dia itu terganggu teman-teman. Karena kadang-kadang pada saat misalnya banyak rumput seperti ini, saya biasanya untuk pemangkasannya saya pangkas gini aja gitu. Tidak perlu saya cabut sampai dengan banyak sampai terbongkar dengan akar-akarnya. Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau saya lakukan hal seperti itu, akar Calathea ini terganggu, maka dia langsung stres. Pecah media tanamnya sedikit, Calathea ini langsung stres. Maka saya biasanya lakukan hal seperti ini. Saya biarin aja gitu. Ini kalau rumputnya terlalu banyak, saya rasa biasanya saya buang ujung-ujungnya aja gitu. Ini dia. Dan salah satu yang membedakan lagi ataupun kenapa nggak saya buang adalah karena akar-akar rumput ini dia menjaga kelembapan media tanam yang ada di tanaman Calathea, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini beberapa jenis Calathea saya lakukan seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah medianya. Saya selalu lembab, dan media bawahnya teman-teman bisa lihat ini, dia selalu basah teman-teman nih. Ini dia. Itu ya. Itu adalah sedikit tadi tentang penjelasannya untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah teman-teman untuk contoh begonianya kita buat seperti begonia ini ya teman-teman, begonia gantung kita. Teman-teman bisa lihat ini dia. Teman-teman bisa manfaatkan begonia jenis ini. Ini dia jenis ini. Ini termasuk begonia yang agak bandel dalam artian bahwa dia di daerah manapun dia tahan teman-teman. Dia tahan di dataran tinggi, dia tahan untuk berkembang, di dataran rendah juga berkembang. Ini adalah salah satu jenis begonia yang nantinya saya sarankan adalah untuk teman-teman miliki sebagai tanaman peneduhnya teman-teman. Karena salah satu kelebihannya, yang pertama adalah daunnya lebar teman-teman. Teman-teman bisa lihat kurang lebih setangan saya. Ini dia. Yang kedua adalah dia berumpun teman-teman. Dia banyak. Teman-teman bisa lihat ini dia. Teman-teman bisa lihat ukurannya aja segini nih. Nah, dia berumpun dalam artian seperti ini. Dia dari sini keluar. Ini adalah batang utamanya. Dia dari sini ada keluar. Dari sebelah sini juga ada keluar. Dari sebelah sini juga ada keluar. Nih. Jadinya dalam gambarannya nanti, kalau teman-teman punya satu pot, teman-teman bisa jalarkan begonia itu, jalarkan begonia ini, maksud saya dijalarkan, lalu di bawahnya ini, di bawah-bawah daun ini, teman-teman bisa letakkan begonia teman-teman yang lainnya. Jadinya teman-teman boleh gunain begonia ini, ataupun seperti yang saya bilang tadi, tanaman yang berdaun lebar. Tetapi mau gampangnya, saya sarankan begonia jenis ini teman-teman, karena kelebihannya itu tadi, dan perawatannya yang gampang. Dia hanya butuh air, tidak butuh terlalu banyak pupuk. Butuh air satu lagi dia butuh media tanam ataupun ukuran pot yang besar, karena dia saya perhatikan akarnya banyak teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya adalah, ini merupakan banyak hasil diskusi saya dengan teman-teman, inisiatif pribadi. Memang belum ada kajian lanjutannya teman-teman ya. Teman-teman letakkan begonia di areal kolam teman-teman. Misalnya teman-teman punya kolam ikan, teman-teman letakkan di pinggir-pinggir kolam ikan tersebut, tetapi dalam artian tidak terkena sinar matahari langsung. Biasanya logikanya ya teman-teman, karena kalau tanaman tersebut ada di areal yang banyak air, maka kesejukan itu biasanya lebih banyak teman-teman. Karena air itu, embunnya itu bakalan naik ke atas yang dapat menyebabkan tersaringnya udara panas gitu. Dan kalau teman-teman tidak punya kolam, teman-teman bisa gantikan dengan cara seperti ini.
Kita buat contohnya, teman-teman siapkan aja nanti talenan atau apa yang bisa menampung air. Teman-teman letakkan gini. Lalu misalnya ini adalah tanaman begonia yang teman-teman beli, teman-teman letakkan seperti ini. Lalu teman-teman isi air pada bagian bawahnya, teman-teman. Teman-teman isi air pada bagian bawah ini. Tetapi ini kan saya gunain pot. Kalau teman-teman di sana patokannya adalah pot ini jangan langsung terkena air, tetapi harus berjarak dengan air, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, boleh menggunakan pot seperti ini, teman-teman juga boleh menggunakan batu ataupun yang lain. Yang penting patokannya adalah pot tidak terkena langsung ke media air. Kalau teman-teman wadahnya besar juga, malah lebih bagus, teman-teman. Kita ibaratkan seperti kolam tadi, teman-teman. Oke, dan yang selanjutnya adalah teman-teman harus pahamin bahwa teman-teman harus lakuin penyemprotan secara rutin, dalam artian penyemprotan air ya, teman-teman. Untuk teman-teman di daerah panas atau bersuhu panas, saya sarankan teman-teman lakukan kurang lebih setiap hari ataupun 2 hari sekali. Kalau teman-teman ngerasa bahwa udara panas, teman-teman silahkan spray tanaman begonianya, dengan catatan penyempraiannya dilakukan pada pagi-pagi. Jangan teman-teman lakukan pada siang hari, karena stomata pada daun begonia bakalan kebuka. Kalau teman-teman lakukan penyemprotan, maka biasanya teman-teman bakal ngalamin daun begonia layu, teman-teman. Teman-teman pasti pernah ngerasain teman-teman lakukan penyemprotan ataupun penyiraman siang-siang, tanaman begonianya layu, dikarenakan karena suhunya atau stomata daunnya terbuka. Teman-teman lakukan penyiraman, stomata dan suhu tidak ketemu, tidak sesuai, maka tanaman tersebut stres. Jadinya saran saya adalah teman-teman lakukan spray tanamannya pagi-pagi. Spray cukup seperti ini aja, teman-teman. Teman-teman spray semua di bagian tanamannya ataupun di bagian lingkungannya, teman-teman. Dan selanjutnya adalah teman-teman lakuin contohnya seperti ini. Teman-teman misalnya nggak punya talenan nih, teman-teman boleh lakuin, teman-teman hambur-hambur aja nih sekitar pinggiran begonia ataupun pinggiran lantainya. Teman-teman siram aja dengan air. Nah, seperti ini yang saya contohkan. Teman-teman lakukan secara rutin aja. Kalau dengan cara ini, teman-teman tidak perlu berpatokan bahwa harus pagi-pagi. Teman-teman boleh lakukan setiap saat, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, karena penyemprotannya ataupun pemberian airnya tidak dilakukan di tanamannya langsung, tetapi di lingkungan sekelilingnya. Oke, teman-teman, itu adalah tadi beberapa pengalaman saya ataupun saya sarankan teman-teman untuk modifikasi lingkungan, namanya ya, teman-teman ya, modifikasi lingkungan yang cocok untuk begonia. Oke, teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi ataupun teman-teman mau berdiskusi, silahkan kunjungi kita di link ini. Teman-teman silahkan tanyakan apa aja tentang perawatan tanaman, silahkan tanyakan aja bagaimana, ataupun teman-teman udah lakukan tahap yang kita beri ini tadi dan tetap tanaman begonia teman-teman ada masalah, silahkan berbagi ke kita. Ataupun tentang penjelasan saya tadi kurang jelas, silahkan teman-teman tanya lagi, sebisa mungkin nanti bakalan kita beri penjelasan yang lebih baik. Oke, teman-teman, sekilas adalah video kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya.